selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah raya yang indah ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita, bagi umat pilihannya. Kita mau naikkan satu pujian kita, yaitu mari kita semua umat pilihan Tuhan. Kita mau bangkit untuk kita memuji Dia. Hanya Dialah karya terbesar yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita.
Kasih-Nya yang sungguh indah, kasih-Nya yang sungguh mulia telah Dia berikan kepada umat pilihan-Nya. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengagumi atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Buka setiap hati kami Tuhan. Buka setiap pendengaran kami Bapa, untuk kami dapat menerima firman-Mu Yesus, dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah
Saya serah berhambanya yang menciptakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama untuk kita menikmati firman Tuhan. Kita telah memuji, menaikkan pengagungan bagi Tuhan. Saya berharap kita semua mau belajar dan bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami menghampirimu bersama-sama hari ini. Kami selalu mohon ampun kepadamu. Tak lepas sepanjang hari atas segala kesalahan kami hingga pagi hari ini. Kami membawa di kaki salib-Mu permohonan ampun kami ya Tuhan. Atas segala apapun yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang mengerti hati kami yang paling dalam, yang mengerti segala apa yang kami pikirkan, kami rasakan. Engkau juga Tuhan yang melihat sejauh manakah kehidupan kami yang diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus hidup semakin baik. Maka urapi kami bersama-sama hari ini agar kebenaran firman-Mu tidak sia-sia terlewati, tetapi sungguh tertanam dalam hati dan hidup kami, yang terus mengubahkan kami menjadi pribadi yang perlahan terus menjadi semakin baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita berpikir dan melihat dunia seakan semakin jahat. Tapi tidak juga kita melihat banyak orang yang baik. Amat sangat banyak orang yang baik. Hanya terkadang kacamata hati kita tidak melihat kebaikan seseorang itu dengan hati yang jernih. Mungkin banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang baik. Tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang sifatnya tidak baik. Tapi bahkan mungkin kita bisa melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara khusus, mereka punya hati yang baik, amat sangat baik, pemurah, penuh kasih, penuh perhatian. Kita secara tidak sadar kadang membandingkan. Ada seseorang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi kurang baik. Tetapi ada orang yang belum percaya kepada Kristus, hatinya sangat baik, sangat luar biasa. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan pengertian bukan sekedar baik, tetapi harus jauh lebih baik. Kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sebagai ayat emasnya, kita baca mulai ayat yang ke-13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat yang ke-16 saya ulang Bapak Ibu saudara sekalian, bagi kita simak baik-baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau boleh kita bertanya pada pagi hari ini, apakah kita ini orang yang baik, atau yang kurang baik, atau yang tidak baik? Orang lain bisa menilai kita, tapi penilaian orang lain belum tentu benar. Yang lebih benar adalah kita berani menguji diri kita sendiri dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Apakah kita ini baik atau kurang baik atau bahkan tidak baik? Yang baru saja kita baca adalah supaya perbuatanmu yang baik ya, diketahui orang dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Artinya ada orang yang bisa berbuat baik tapi belum tentu mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi yang Tuhan harapkan bagi kita hari ini adalah perbuatan baik kita itu supaya orang lain melihat dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Artinya perbuatan kita itu bukan sekedar baik, tetapi juga mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, coba sungguhlah kita renungkan dalam diri kita. Sekali lagi, mungkin orang berkata, yang bisa menilai kita baik atau tidak itu orang lain. Buat saya tidak. Yang pasti benar yang melihat kita baik atau tidak itu Tuhan. Tetapi kita bisa merenungkan diri kita sebenarnya pikiran hati perkataan kita baik atau tidak. Kita pun mengerti itu kalau kita ukur diri kita di kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melihat siapa diri kita. Hanya pribadi itu yang mengenal siapa diri kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan hati kita, hidup kita hanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang menilai atas bagaimana hidup kita dengan standar kebenaran firman-Nya. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita menaikkan pujian ini Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Dia yang mengenal, mengerti kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
hanya Engkau, Tuhan, yang mengenal, yang mengerti siapa diriku, siapa diri kita. Hanya Dia pribadi yang mengenal diri kita sebenarnya. Apakah kita ini orang yang berbuat baik, atau agak baik, atau kurang baik? Bahkan Tuhan juga yang melihat diri kita. Mungkin kita baik, tapi Tuhan meminta kepada kita bukan sekedar baik, tetapi kebaikan kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Memang kita mengerti burung yang sejenis itu hingga bidahan yang sama. Orang baik biasanya cenderung berkumpul dengan orang baik. Orang jahat berkumpul dengan orang jahat. Orang yang terbiasa menggosip kumpul dengan orang-orang yang menggosip. Orang yang tidak suka menggosip, ya mereka kumpul dengan orang-orang yang tidak suka menggosip. Orang jahat kumpul dengan orang jahat. Tetapi hari ini Tuhan inginkan kita bahwa terang kita bercahaya bagi semua orang. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, Tuhan ingin kita ini menjadi pribadi yang baik, dan kebaikan kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana? Banyak orang yang belum kenal Tuhan tapi baik. Inilah yang disebut dengan anugerah umum yang Tuhan berikan. Setiap manusia yang hatinya menerima anugerah umum, hatinya itu diubahkan menjadi pribadi yang baik. Contoh hal ini firman Tuhan berkata di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 33. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu biasa, orang berdosa juga bisa melakukannya. Itu pada batas anugerah umum. Tuhan memberkati manusia dengan anugerah umum, hujan, panas, orang kaya, orang pandai, hatinya baik, itu karena anugerah umum. Maka Lukas 6 ayat 33 berkata, sekalipun kita ini berbuat baik, tapi terkadang kebaikan kita itu dilakukan karena orang lain berbuat baik kepada kita. Itu biasa-biasa, bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial adalah Yesus mengajarkan kepada kita. Lukas pasal 6 ayat 27 itu belajar bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, kita bukan sekedar berbuat baik pada orang yang baik, tapi bahkan kita berbuat baik kepada musuh kita, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Maka disitulah akan ada orang lain melihat nama Tuhan dipermuliakan. Matius pasal 5 ayat 16 tadi berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Artinya bukan sekedar baik, tetapi perbuatan baik ini membawa kemuliaan Tuhan. Inilah hati yang dijamah oleh Tuhan dalam special grace, anugerah khusus. Anugerah umum itu orang baik berbuat baik, sesuatu yang wajar. Tapi anugerah khusus adalah orang yang telah diberi anugerah umum dalam dirinya, tetapi dijamah Tuhan, sehingga kebaikannya itu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan kebaikannya seakan-akan supaya saya dipuji, dipuja, luar biasa, orang mengagumi. Itu anugerah umum mengalami seperti itu. Sudah mempersembahkan banyak supaya orang lain tahu. Itu pada konsep anugerah umum. Anugerah khusus saat kita berbuat baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat perbuatan baik kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, hari ini kita dituntut untuk berbuat baik pada standar anugerah umum. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan. Itu anugerah khusus yang membuat kita berbuat baik menjadi sesuatu gaya hidup. Tetapi juga hal itu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau perbuatan baik kita itu sebatas sama dengan yang lain, itu biasa-biasa. Orang berdosa juga bisa melakukannya.
Tetapi berbuat baik kepada orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, itu kita pada tahap special grace, anugerah khusus, sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa merenungkan. Saya yakin kita semua yang mendengar hari ini adalah pribadi-pribadi yang tidak punya musuh secara manusia. Yang mendengar pagi hari ini juga adalah pribadi-pribadi yang tidak punya kebencian kepada siapapun. Kalau toh masih ada, segera berhenti, bertobat, mencintai, mengasihi, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, yang melukai kita. Selagi kesempatan itu masih ada. Mari kita lihat bersama-sama Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu dikatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberikan pesan kepada kita melalui jemaat di Galatia bahwa perbuatan baik itu Tuhan berikan kepada kita melalui kesempatan. Bagi Bapak Ibu yang masih mendengar dan menyaksikan renungan ini bersama-sama, merenungkan bersama-sama, artinya kita adalah pribadi yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Karena ada kalanya nanti, Bapak Ibu saudara dan saya sudah tidak mendapatkan kesempatan. Maka lihatlah hidup kita, Tuhan yang paling mengenal pribadi kita, yang mengerti diri kita, sejauh manakah perbuatan baik kita. Atau sebatas anugerah umum kita baik ya biasa-biasa saja lah. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Orang berdosa pun bisa melakukan firman Tuhan. Ataukah kita mengerti, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan kepada musuh kita secara jasmania. Kita harus mengasihi. Terlebih lagi, perbuatan baik kita itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Mari uji diri kita. Kita masih ada kesempatan. Hari ini ada kesempatan bagi kita. Jangan tunda waktunya. Untuk berbuat baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita bukan sekedar menerima anugerah umum, tapi kita diberi anugerah khusus keselamatan oleh Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah hidup kita berbuat baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Jangan tunda Bapak Ibu. Jangan tunda. Belum tentu nanti atau besok kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Renungkan sungguh-sungguh hal ini. Bahwa dalam hidup kita, dalam doa kita, berpikirlah. Mungkin hari ini kita digerakkan untuk kita berbuat baik kepada orang yang melukai kita, yang membenci kita, yang sangat menggoncang hidup kita, membuat kepahitan. Hari ini saatnya kita melakukan perbuatan baik supaya nama Tuhan juga di dalamnya dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi, ini kesempatan. Nah, mari kita berdoa. Hal yang tidak mudah bagi kami Bapa di surga untuk melakukan kebenaran firman-Mu pada titik ini, pada persoalan ini.
Mungkin kami berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kami, hal yang sudah sewajarnya. Walaupun terkadang kami tidak sadar, kami berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepada kami. Tetapi hari ini, bila kami diingatkan, kami berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kami. Satu tahapan lagi, kami harus berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kami. Diperdalam lagi Tuhan mengajarkan kepada kami harus berbuat baik kepada musuh-musuh kami tanpa terkecuali. Lebih dalam pembenaran firman-Mu, bukan sekedar kami berbuat baik, tetapi kami sungguh Engkau haruskan perbuatan baik kami ini mempermuliakan nama-Mu. Maka ampuni kami jikalau dalam pemikiran, perkataan, perbuatan kami terselip hal-hal yang masih kurang baik. Hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Kiranya kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Tidak kami sia-siakan. Karena kami tahu kesempatan terkadang tidak terulang dua kali. Hari ini kami mau mengubah diri kami sesuai dengan firman-Mu. Saat Engkau memberikan kesempatan, kami tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan bukan sekedar berbuat baik, tetapi perbuatan baik kami ini mempermuliakan nama-Mu Bapa di surga. Maka ampuni kami jika ada kesalahan bagi kami. Mampukan kami untuk berbuat baik dalam kekuatan kuasa-Mu. Terpujilah akan Engkau. Terpujilah akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kebenaran firman-Mu tertanam di hati kami yang paling dalam, mengubahkan kami, untuk kami boleh hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyerahkan segala hidup kita kepadanya. Engkau Tuhan yang mengerti hidup kami, Engkau Tuhan yang melihat, maka Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami. Memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Sekalipun kami harus melewati kepahitan demi kepahitan, tantangan demi tantangan. Sekalipun lembah kelam harus kami lewati. Kami tetap melihat tangan Tuhan yang menyertai kami. Sehingga hidup kami penuh syukur. Pergumulan kami masing-masing kami bawa di hadapan-Mu. Bagi bangsa ini, negeri kami ini, kota kami, Tuhan menempatkan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah akan Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyerahkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita dalam karya Tuhan, dalam tangan pengasihannya. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat teraplikasikan ke dalam setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan korban syukur kita bagi Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat termeter di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami memberikan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Kau sucikan, layakkan, dan kuduskan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat
menjadi dupa harum di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau kata satu pujian, hidupku sekarang.